Laptop gaming ini bisa main Black Myth Wukong di atas 100 FPS dengan setting mentok kanan. Cyberpunk yang katanya berat itu juga enteng di atas 100 FPS dengan ray tracing aktif. Buat rendering 3D atau editing video 4K 60 FPS enteng banget. Laptop gaming ini pakai RTX 5090 GPU laptop yang paling kencang untuk saat ini. Prosesor juga main-main ya. Ini Intel Core Ultra 9 dengan 24 core di dalamnya. RAM-nya langsung 32GB dan masih bisa di-upgrade. SSD juga langsung PCIe Gen 5 yang super kencang. Layarnya juga OLED ya, jadi mantap untuk editing serius dan main game kompetitif. Laptop gaming monster yang satu ini adalah Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 keluaran 2025. Oke, sebelum kita udah pernah nge-review laptop gaming dengan RTX 5070 Ti dan RTX 5080. Nah, kini saatnya kita uji tipe yang mentok alias yang pakai RTX 5090. Sekencang apa sih monster satu ini? Yuk kita mulai. Untuk prosesornya, dia pakai Intel Core Ultra 9 275HX, fabrikasi TSMC N3B. Base powernya 55 watt. Dia punya 24 core dengan 24 thread yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Untuk cache memorinya juga besar di 36MB. Integrated grafisnya pakai Intel Graphics dengan 4 Xe cores. IGP ini udah support encode dan decode video AV1 serta Intel QuickSync juga bisa ya. Untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 13 TOPS. Untuk memori atau RAM-nya 32GB DDR5 6400MHz dual channel 128 bit. Ya, ini standar kecepatan baru untuk RAM DDR5 SODIMM. Ini beda dengan sebelumnya yang hanya di 5600MHz saja. Tentunya karena dia pakai SODIMM jadi masih gampang untuk di-upgrade. Untuk storage dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 5 by 4. Ya, ini SSD PCIe Gen 5, bukan Gen 4 lagi nih ya. Laptop gaming ini juga sudah menyediakan slot M.2 kedua untuk SSD PCIe Gen 4, jadi gampang kalau mau upgrade. Nah, kedua slot M.2 ini ya sudah dilengkapi dengan heatsink pendingin supaya suhu SSD-nya terjaga. Nah, untuk discrete GPU dia pakai RTX 5090 laptop GPU. GPU ini sudah punya 10.496 CUDA cores yang berbasiskan arsitektur Blackwell. Jadi dia mendukung penuh fitur DLSS 4 termasuk multi-frame generation. Untuk kemampuan AI-nya diklaim mencapai 1824 TOPS, jauh di atas RTX 4090 yang cuma 686 TOPS. Sementara untuk kapasitas VRAM-nya adalah 24GB GDDR7 dengan memori bus di 256 bit. Untuk nilai GPU maksimumnya adalah 175 watt. Ini lebih tinggi daripada standarnya yang biasanya 150 watt aja. Tentunya di sini kita bisa mengatur apakah GPU terus akan aktif terus-menerus bergantian dengan IGP atau hanya IGP-nya saja yang aktif. Nah, untuk wireless connectivity kita menggunakan modul Intel yang mendukung Wi-Fi 7, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya lumayan besar juga di 80 Wh. Sementara untuk OS dia pakai Windows 11 24H2. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell dan materialnya adalah aluminium untuk punggung layar dan penutup bawahnya. Untuk warna ini namanya adalah Eclipse Black, ya hitam ya. Ya, penampilan Legion Pro 7i terbaru ini tampaknya beda dibandingkan dengan pendahulunya. Kesan laptop gaming lebih terasa di sini, apalagi kalau ornamen-ornamen RGB-nya kita nyalakan semua. Ini beda dengan pendahulunya yang lebih terkesan seperti laptop profesional, tapi secara keseluruhan penampilannya tetap keren dan gagah. Untuk dimensinya panjang 36,4 cm, lebar 27,5 cm dan ketebalan di sisi paling tipisnya 2,19 cm. Sisi paling tebalnya adalah 2,66 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,59 kg dan chargernya 1,05 kg. Ini berat juga ya chargernya ya, tapi wajar karena ini adalah charger bukan 200-an watt, bukan 300-an watt, ini adalah charger 400 watt. Jadi total bobot kalau dibawa adalah 3,64 kg. Nah, untuk display ini adalah panel berukuran 16 inci, resolusinya 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Benar, ini RTX 5090 cuma dikasih layar 2,5K, agak tumpah-tumpah nih frame rate-nya nih harusnya ya. Refresh rate-nya 240Hz dengan response time di bawah 0,5 millisecond dan sudah mendukung fitur variable refresh rate G-Sync ya. Untuk panel tentunya adalah panel OLED. Menurut Lenovo tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau kami ukur hasilnya tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 508 nits di mode SDR dan 595 nits di mode HDR. Gamut coverage di 99,9% DCI-P3 dan gamut volume di 117,5% DCI-P3. Layarnya ini juga sudah X-Rite certified dan dikalibrasi warnanya di pabrik, jadi cocok untuk editing kelas profesional. Buat main game AAA atau game kompetitif pastinya juga mantap nih ya. Dan dia juga udah punya sertifikasi Dolby Vision dan display HDR True Black 1000, jadi mantap buat streaming film atau main game di mode HDR. Permukaan layarnya punya sifat yang glossy ya, dan ini memang umum kami ketemukan di laptop-laptop dengan layar OLED. Permukaan seperti ini akan memantulkan sedikit bayangan, tapi perpaduan OLED dan permukaan glossy ini membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang.
Untuk bingkai layar sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya, jadi lebih kekinian aja ya penampilannya. Nah, sekarang kita lihat kamera dan mikrofonnya. Laptop gaming ini dilengkapi dengan kamera dengan kemampuan mengambil gambar 5 megapiksel dengan aspek rasio 4:3. Kalau kita pakai 16:9, resolusinya menjadi 1440p. Sementara kemampuan perekaman video mencapai 1440p 30 fps. Nah, kamera ini sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, serta background effect. Saat diaktifkan, fitur-fitur ini akan dijalankan di NPU ya, bukan di GPU tambahan. Jadi ini lebih irit. Untuk modul mikrofonnya ada 2 buah ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Saat kami coba di studio kami, kamera ini mampu menangkap gambar dengan jernih. Detail muka kami juga cukup jelas terlihat dengan warna kulit yang masih tampak natural. Mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas. Menariknya, meskipun tidak menemukan menu untuk mengaktifkan noise cancellation, mikrofonnya ini dapat menghilangkan suara bising yang diperdengarkan dengan baik. Oke, jadi seperti inilah kemampuan noise cancellation laptop Lenovo Legion terbaru yang satu ini. Jadi gimana nih suara kipasnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Ya, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon laptop Lenovo Legion Pro 7i yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Nah, laptop gaming ini dilengkapi dengan 4 buah speaker. 2 speaker posisinya mengarah ke alas laptop, sementara 2 lagi ditempatkan di area sebelah atas keyboard atau tepat di bawah layar. Kita bisa mengatur profil dan equalizer suaranya melalui aplikasi Nahimic. Nah, suara yang dikeluarkan sebenarnya sudah cukup lantang ya, tapi kami merasa agak kurang menggelegar lah di telinga kami. Tapi untungnya kualitasnya sudah cukup memuaskan dengan bass yang terasa bulat dan cukup dalam. Nah, untuk konektor di kiri ada 1 DC in, 1 HDMI, 1 USB 3.2 Gen 2 yang sudah mendukung power delivery dan display output. Lalu ada 1 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4, power delivery, display output, dan perangkat-perangkat Thunderbolt lainnya. Lalu kemudian terakhir ada 1 USB 3.2 Gen 2. Lalu di sebelah kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 2 USB 3.2 Gen 1, lalu ada e-shutter switch untuk mematikan kelistrikan modul kamera, dan ada 1 2,5 Gbps Ethernet. Ya, di sini tidak ada konektor sama sekali di sisi belakang laptopnya. Lanjut untuk keyboardnya, laptop gaming ini lagi-lagi menggunakan Legion True Strike keyboard yang selama ini dikenal tidak hanya nyaman untuk main game tapi juga buat ngetik. Bentuk dan tata letak tombolnya bisa dibilang nyaris nggak berbeda dari pendahulunya. Hanya saja untuk travel distance-nya sekarang jadi 1,6 mm. Sedikit lebih dalam dibanding pendahulunya yang 1,5 mm. Keycaps-nya juga punya cekungan nih sedalam 0,3 mm. Ini mencegah resiko jari bergeser dari tombol saat kita ngetik. Mungkin kalau kita ngetik cepat gitu ya, jadi lebih presisi aja. Menariknya, kita bisa mengganti keycaps bawaan dengan Legion Colorful Ceramic Keycaps yang diklaim punya daya tahan lebih baik dan feel yang beda saat digunakan. Saat kami coba, keyboard ini memang nyaman sekali digunakan ya dengan feedback yang terasa cepat. Kami juga bisa beradaptasi dengan cepat, padahal sebelumnya kami tidak menggunakan keyboard Lenovo. Keyboard ini dilengkapi dengan backlit per key RGB, jadi warna setiap tombolnya bisa dibuat berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa mengatur tingkat kecerahan dan efek lampunya di aplikasi Legion Space. Sementara untuk tombol function plus spacebar ini digunakan untuk mengganti profil efek warna. Oke, untuk touchpad-nya ini areanya memiliki ukuran 12 x 7,5 cm dan ini menggunakan bahan mylar untuk permukaannya ya. Tentunya Lenovo menempatkan touchpad laptop mereka sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ini memberikan kenyamanan optimal saat kita mengetik. Saat kami coba, jari kami itu dapat bergerak mulus sekali di atas permukaan touchpad dan tombol klik kiri dan kanannya terasa empuk saat ditekan. Beralih ke cooling sistemnya, laptop gaming ini menggunakan Legion Cold Front Vapor untuk pendinginnya. Ini adalah sistem pendingin dengan vapor chamber berukuran besar yang diklaim mampu menghandle TDP prosesor dan GPU hingga 250 watt. Jumlah kipasnya ada 3 buah, di mana 2 adalah kipas utama dan 1 lagi adalah kipas kecil tambahan yang meniup angin ke atas permukaan blok heatsink. Untuk semua lubang ventilasinya ini mengarah ke belakang. Menurut Lenovo, walaupun tidak ada ventilasi kanan dan kiri ya, performa pendinginannya justru jadi lebih baik dibandingkan pendahulunya. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Laptop gaming ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Custom. Kita bisa mengubah profil tersebut dengan menekan tombol function plus huruf Q atau melalui aplikasi Legion Space. Nah, di aplikasi tersebut juga disediakan switch untuk mengoverclock GPU biar lebih kencang lagi. GPU bisa di-push hingga 175 watt saat kita overclock. Oh ya, kalau kita pilih mode performance, GPU akan otomatis di-overclock nih. Oke, langsung aja kita lihat konsistensi performanya kalau kita pakai Cinebench R23 ya. Nah, di stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 32.461 poin di mode balance. Dan di mode performance dia bisa dapat 38.471 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan itu 31.400
30.400 sampai 31.900 poin di mode balance, atau di mode performance di 35.000 sampai 35.200 poin. Untuk suhu kerjanya pesawat menjalankan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam. Di mode balance suhu rata-rata prosesor ternyata dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Meskipun memang ada spike suhu di 80 derajat Celcius saja akibat colongan performa di awal setiap looping. Sementara di mode performance suhu rata-rata prosesor mengalami kenaikan sedikit di atas 90 derajat Celcius dengan spike suhu sekitar 100 derajat Celcius akibat colongan performa aja ya di awal setiap looping. Tapi tenang ya, kita kan juga nggak pakai Cinebench setiap hari ya. Kita lihat nih nanti ya suhunya bagaimana kalau kita pakai aplikasi sehari-hari. Oke, langsung aja kita lihat. Kita pakai Blender 4.3.2 dengan barbershop scene. Ini scene yang berat ya. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 12 menit 46 detik. Kalau untuk GPU rendering dengan CUDA selesai dalam waktu hanya 1 menit 12 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu tertinggi prosesor tercatat hanya mencapai 82 derajat Celcius, sementara untuk GPU tambahannya itu hanya mencapai 73 derajat Celcius. Masih aman banget. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro 2025. Kita coba dulu pakai video 4K 60 yang 2 menit 7 detik. Untuk software only selesai dalam waktu 3 menit 37 detik. Kalau pakai CUDA ini hanya butuh waktu 51 detik saja. Sementara kalau videonya adalah Full HD 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 40 detik. Sementara kalau pakai CUDA itu hanya 15 detik. Kenceng banget ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA, selama pengujian prosesor hanya mengalami spike suhu sekali aja ke 85 derajat Celcius. Selebihnya ada di bawah itu. Sementara suhu GPU tambahan itu hanya mencapai 65 derajat Celcius saja. Lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Ini adalah software video editing kelas profesional versi gratisnya. Untuk video sama ya, 4K 60 2 menit 7 detik. Ini selesai dalam waktu 1 menit 30 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps. Durasinya sama, selesai dalam waktu hanya 23 detik saja. Sementara untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, di pengujian ini suhu prosesor terlihat bergerak di rentang 90 sampai 104 derajat Celcius. Tapi tenang, suhunya naik turun kok, bukan yang konstan di situ. Dan suhu seperti ini juga cukup wajar karena DaVinci Resolve versi gratis cenderung lebih membebani sisi prosesor dibandingkan GPU. Sementara suhu tertinggi GPU tambahan hanya mencapai 72 derajat Celcius. Oh ya, perlu diketahui juga ya bahwa mencapai 100 derajat Celcius itu bukan mencapai limit maksimumnya, karena maksimumnya prosesor ini adalah 105 derajat Celcius. Jadi masih dalam batas aman. Oke, kita lanjut ke CapCut. Video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu hanya 21 detik saja. Sementara kalau Full HD durasi yang sama 11 detik aja. Ini sih kencang parah ekspornya. Klik plus jadi gitu ya. Kita bakal sempat bikin kopi nih kalau kayak begini ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu rata-rata prosesor terlihat masih berada di bawah 80 derajat Celcius dengan sekali spike aja ke 90 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi GPU tambahan itu hanya mencapai 65 derajat Celcius. Oke, kita lanjut untuk handbrake. Di sini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps dengan kodek AV1. Tanpa akselerasi semua selesai dalam waktu 1 menit 46 detik. Ini udah kencang ya. Lalu dengan akselerasi NV encoder selesai dalam waktu 1 menit 6 detik. Nah, suhu kerjanya saat konversi dengan NV encoder, suhu prosesor terlihat bergerak di antara rentang 99 sampai 105 derajat Celcius. Ini sampai ke limitnya banget memang ya. Nah, selain DaVinci Resolve, aplikasi yang satu ini memang cenderung membebani prosesor. Jadi cukup wajar ya kalau suhunya sampai setinggi itu. Ya kalau kalian khawatir, bisa saja menggunakan mode balance ya supaya suhunya bisa lebih rendah. Nah, sementara untuk suhu tertinggi GPU itu hanya mencapai 60 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke UL Procyon. Benchmark ini menguji performa AI di RTX 5090 dalam menghasilkan gambar dari input teks atau prompt dengan menggunakan Stable Diffusion. Di Stable Diffusion 1.5, RTX 5090 membutuhkan waktu sekitar 1,6 detik untuk menghasilkan gambar 512 x 512 pixel. Sementara untuk Stable Diffusion XL, RTX 5090 membutuhkan waktu sekitar 11,9 detik untuk menghasilkan gambar 1024 x 1024 pixels. Oke, tapi ini namanya laptop gaming ya. Jadi sekarang mari kita uji dia untuk gaming.
Nah, di game terakhir ini Assassin's Creed Mirage ya, kita lihat suhu kerjanya selama kita mainkan setengah jam. Di sini prosesor terlihat ada di rentang 86 sampai 90 derajat Celcius. Sementara untuk GPU tambahan itu dapat terkendali di bawah 80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi saat mainkan game yang terakhir tadi, untuk keyboard area paling panas itu kami temukan di tombol huruf L dengan suhu berkisar 41 sampai 42 derajat Celcius. Area panas lainnya kami temukan di dekat tombol anak panah dengan suhu berkisar 44 sampai 45 derajat Celcius. Sementara tombol WASD suhunya itu aman di 35 sampai 36 derajat Celcius. Untuk area sebelah atas keyboard ini suhunya ada di kisaran 49 sampai 50 derajat Celcius di dekat tombol power. Sedangkan di area palm rest suhunya lebih aman lagi di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan dari storage-nya. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 9.736 MB per second dan kecepatan tulisnya adalah 11.578 MB per second. Ini unik ya, kecepatan tulisnya malah lebih tinggi dibandingkan kecepatan baca. Secara keseluruhan kecepatannya sudah sangat tinggi sekali karena 5.000 sampai 7.000 aja udah tinggi. Ini udah dekat-dekat 10.000 nih ya. Oke, kita lihat sekarang daya tahan baterainya. Kita menggunakan brightness di 150 nits dengan volume suara 25% dan modenya di balance ya, layar di 2.5K 240Hz. Untuk 1080p local video playback, kalau GPU tambahnya kita aktifkan terus-menerus, baterai habis di 2 jam 4 menit. Sementara kalau GPU tambahan dan IGP-nya aktif, kita butuh waktu 4 jam 51 menit untuk menghabiskan baterainya. Untuk spesifikasi yang monster ini sebetulnya cukup irit ya, meskipun kami sebetulnya berharap daya tahannya bisa sedikit lebih lama lagi. Nah, untuk charging, kita coba dulu dengan rapid charge-nya kita off-kan. 30 menit pertama terisi di 54%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 17 menit saja. Start dulu. Ini rapid charging-nya belum nyala loh, belum. Ini kencang banget nge-charge-nya ya. Mari kita nyalakan rapid charge-nya. 30 menit pertama terisi di 58%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 7 menit. Ternyata dia bisa jadi sedikit lebih cepat pada saat rapid charging-nya aktif. Kalau gini cara sih nggak perlu diaktifin rapid charging-nya ya, biarin aja, udah kencang banget kok. Oke, untuk harganya laptop yang monster banget ini memang ya tidak mungkin lah ya harga 10 juta. Yang satu ini dijual di 74.999.000. Untuk bonus pembeliannya dia mendapatkan Microsoft Office Home 2024 yang aktif selamanya ya. Udah nggak usah bayar-bayar lagi di situ. Tapi kalau mau coba Microsoft 365 itu juga dikasih langganan selama 1 tahun. Nah, laptop gaming ini juga dilindungi garansi Legion Ultimate Support sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Dengan garansi tersebut kita akan mendapatkan panduan dan saran dari teknisi ahli Lenovo yang juga seorang gamer dalam hal optimalisasi hardware dan juga software. Teknis ini dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Selain itu disediakan juga dukungan perbaikan cepat di tempat pengguna. Jadi kita nggak perlu tuh datang ke service center. Sementara untuk garansi Accidental Damage Protection akan menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama. Misalnya kalau ketumpahan cairan, jatuh nggak sengaja, retak di panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik dan lain-lain ya. Ini ditanggung 100% selama 3 tahun. Bisa diklaim lebih dari sekali tapi selama bukan di part yang sama. Untuk part yang sama itu maksimum 2 kali klaim. Menariknya lagi, Lenovo menyebutkan kalau garansi ADP ini bisa diperpanjang sampai 4 tahun dengan menambah biaya tentunya. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang satu ini mungkin kurang cocok untuk kaum mendang-mending ya. Tapi perlu diperhatikan ya, dengan spek setinggi ini, harga laptop gaming ini pastinya nggak mungkin jadi murah dong. Apalagi prosesornya 24 core, RTX 5090, RAM-nya udah DDR5 6400, SSD PCIe Gen 5, layar OLED, Wi-Fi 7 ya. Wah, nggak mungkin lah murah-murah amat. Suhu prosesor juga di sini agak tinggi di mode performance pada aplikasi tertentu. Hal ini bisa kita akali dengan menggunakan mode balance, jadi suhunya lebih rendah. Kalaupun mau pakai mode performance, gunakan di ruang yang ber-AC yang dingin ya, agar lebih aman aja. Lalu untuk daya tahan baterainya, ini membuatnya agak kurang cocok untuk aktivitas mobile tanpa bawa-bawa charger. Lalu untuk kelas harganya, kapasitas SSD-nya ini baru 1 TB ya. Sedikit berharap bahwa paling nggak dia dapat yang 2 TB lah ya. Tapi paling nggak di situ masih ada M.2 kedua ya kalau mau di-upgrade ya. Kemudian untuk suara speakernya ini rasanya masih agak kurang menggelegar aja untuk kelasnya. Nah, dari sisi menariknya performanya nih super kencang. Lalu dia pakai prosesor Intel Core Ultra yang 24 core, ini enteng buat multitasking, enteng jalanin aplikasi yang berat, siap jalanin aplikasi yang butuh NPU bahkan ya. Lalu untuk GPU-nya pakai RTX 5090, ini udah main game AAA itu yang berat-berat juga enteng. Kalau cuma main game kompetitif sih, waduh terbang-terbang tuh game kompetitif ya. Lalu enteng buat editing video 4K 60 atau rendering 3D juga enteng banget ya. Lalu dia siap jalanin aplikasi yang pakai Tensor Core juga. Suhu kerjanya relatif aman di mode balance, RAM juga udah langsung 32GB dan ini langsung RAM DDR5 6400 MHz dan SSD-nya juga langsung PCIe Gen 5. Kemudian udah bisa pasang langsung 2 SSD di sini dan layarnya mewah untuk gaming dan editing. Charging juga super
super kencang. Konektor juga lengkap. Ada Thunderbolt 4-nya di sini. Lalu dia punya backlit keyboard per key RGB. Ada Wi-Fi 7, ada garansi 3 tahun dan lengkap dengan ADP. Jadi, Lenovo Legion Pro 7 ini cocoknya buat siapa sih? Harusnya ini cocok ya buat orang yang mencari komputer yang masih bisa lah dibawa-bawa tapi punya performa sekencang PC desktop. Buat kerja sih enak banget ya. Kita bisa gampang banget mau bikin presentasi kerjaan di depan rekan kerja atau klien. Apalagi kalau presentasinya dalam bentuk desain 3D ya. Nggak usah pakai videonya, nggak usah pakai video atau screenshot, nggak perlu. Langsung aja aplikasi 3D-nya dijalanin di situ ya. Kalau sering pindah-pindah tempat juga kita nggak perlu ngangkut PC desktop ya, karena yang segini aja udah powerful banget. Buat yang kerjanya editing video pasti mantap banget. Apalagi kalau cuma 4K 60 ya keentengan lah, 8K lah sekali-sekali ya. Mau editing video AV1 juga bisa, GPU udah support encode video AV1 juga. Mau editing video dengan color format 422 bisa juga nggak ada masalah. Mau dipakai untuk desain dan rendering 3D juga harusnya enteng kan, RTX 5090 nih ya. Buat dipakai sebagai mesin AI harusnya juga mantep ya, asalkan aplikasinya memang mendukung si RTX 5090. Dan pasti yang cocok banget buat gamer yang butuh laptop gaming super kencang yang kekinian untuk memainkan game AAA dan game kompetitif dengan setting mentok kanan tanpa takut ada patah-patah di frame rate-nya. Kalau ada patah-patah sudah ajaib sih, udah aneh banget gamenya ya. Jadi kalau butuhnya laptop dengan performa tanpa kompromi untuk kerjaan super berat atau bahkan mungkin gaming yang super berat juga, Lenovo Legion Pro 7 ini sepertinya layak dimasukkan dalam daftar pilihan kita. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.